Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah kepergian Ferry dan Mama Ida, Alan mendekati ranjang tempat Sora terbaring. Ia cukup lama menatap wajah istrinya, berharap Sora cepat bangun dan menjawab semua pertanyaan yang bersarang dalam kepalanya. "Bangun, Ra," bisiknya lirih di telinga Sora. Ia mengusap kening istrinya dengan lembut. Kini Alan mulai dilanda kegalauan antara benci dan cinta. Hatinya mulai bimbang antara memaafkan dan melupakan. 3 hari kemudian, Alan masih berada di kamar yang sama, kamar serba putih. Ya, kamar tempat Sora dirawat. Sudah 3 hari Sora belum sadarkan diri. Sepertinya Sora lebih nyaman di sana, di ruang tanpa terbaca. Melupakan sedih karena memikirkan buah hati, melupakan Ferry yang terus mencari tanpa henti. Alan, hanya itu alasan ia masih bertahan. Dalam alam bawah sadarnya, Sora berjalan melewati lorong gelap tak berujung. Lama kaki Sora melangkah, sebuah suara sayup-sayup terdengar di telinganya. "Itu suara Mas Alan. Tuhan, ada di manakah aku ini? Apakah ini jalan menuju neraka?" Sora mulai bermonolog sendiri. Ia sadar betul tidak akan Tuhan menempatkan dirinya di sisi yang indah dan mulia. Sora wanita yang penuh lumpur dalam tubuhnya. Ia sadar, bahkan sangat sadar, kini kakinya terus melangkah. Ada sebuah harapan di ujung jalan sana. Setitik cahaya menuntun Sora untuk menemuinya. Kakinya melangkah lemah. Wanita itu merasa lelah. Semakin berjalan, titik itu malah menjauh darinya. "Tuhan, aku lelah," batin Sora mengibah. "Aku lelah Tuhan, tubuhku terasa sakit, hatiku terasa pedih, dunia yang kutinggali teramat membuatku sakit. Tuhan, aku ingin pulang, aku ingin beristirahat untuk sejenak, melupakan semua beban yang berat dalam pundak." Sora mulai bergumam, rintihan hati dalam tidur panjangnya terbawa sampai alam nyata. Sebuah bulir bening keluar dari sudut matanya. Sora menangis dalam tidur yang amat panjang. Alan memeriksa cairan infus yang hampir habis. Sekilas menatap wajah Sora. Dilihatnya Sora yang sedang bersedih. Hingga dalam alam bawah sadar, istrinya juga menderita. "Sora, apa yang kamu pikirkan? Sebegitu menderitakah hidup denganku, hingga memilih lari bersama pria selain diriku?" Kesalahpahaman terus terjadi karena Sora belum sempat membela diri. Apa yang ia bela? Membuka mata saja ia tidak mampu. Sora memilih tinggal dalam dunia semuanya, meninggalkan beban hidup di dunia yang sangat berat. Dalam alam bawah sadarnya, Sora kembali ke masa-masa indahnya. Setelah melewati lorong panjang tak tentu arah, Sora sampai pada masa di mana ia masih SMA. Masa-masa paling indah baginya dan tentu kekasihnya, Alan Manko Kardinov. "Soraya, ada surat untuk kamu." Seseorang memberikan sebuah surat dalam amplop merah jambu. "Cie, cie, siapa itu?" Seisi ruangan kelas menggoda Sora. Para siswa-siswi abu-abu itu menyoraki Sora yang mendapat surat cinta dari kakak kelas. "Buka dong, baca yang keras," teriak salah seorang siswa yang paling resek di kelas. "Apa sih? Jangan gitu dong." Pipi Sora bersemu merah. Ia mungkin malu karena teman-temannya terus menggoda. "Coba sini, aku bacakan." Teman Sora yang lain dengan berani merenggut surat cinta dari tangannya. Sora hanya bisa tersenyum tipis. Ia sudah sangat malu hari itu. "Untuk gantungan hatiku. Hai,
Kamu mungkin akan terkejut mendapat surat dariku. Jangan menghindar ya. Aku tahu kamu suka mencuri pandang pada aku. Haha, aku akui aku memang keren. Dan aku sangat percaya diri kamu akan membalas surat dariku. Aku ingat betul saat pertandingan basket bulan lalu. Maaf, bolaku mengenai kepalamu. Jujur, aku memang sengaja agar kamu menatap padaku. Sora, orang-orang memanggilmu begitu. Bolehkah aku memanggilmu sayang dan jadilah kekasihku? Balas. Hu, hu, hu. Terdengar suara riuh seisi kelas bergemuruh ketika surat cinta itu selesai dibaca. Dapat dibayangkan betapa malunya Sora kala itu. Masa yang indah, Sora ingin mengulangnya. Dalam dunia nyata, bibir Sora menyunggingkan sebuah senyuman. Sepertinya ia merasa bahagia. Alan yang menatapnya sedari tadi ikut tersenyum pilu menyaksikan Sora yang tak kunjung membuka matanya. Sora, sekarang sedang bermimpi apa hingga kamu tersenyum begitu tenangnya? Adakah aku di dalam sana, Sora? Atau bukan aku yang kamu mimpikan? Alan menelan ludahnya. Ia kembali menelan pil pahit bila mengingat perselingkuhan Sora. Masih dalam dunia Sora yang lain, di sebuah perpustakaan sekolah menengah atas, Sora nampak membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba datang sosok pria yang paling populer di sekolah mereka. Pria itu langsung duduk tanpa permisi di samping Sora. Sementara Sora masih acuh, matanya tetap tertuju pada buku yang sedang ia baca. Baca apa? Ucap remaja tanggung yang tahun ini akan lulus SMA. Mendengar orang di sampingnya mengajak bicara, Sora langsung menutup buku yang ia baca. Baca ini, Sora menunjuk sampul buku yang ada di atas meja. Kamu mengenalku kan? Tanya cowok tampan itu dengan wajah penuh harap. Sora hanya bergumam. Alan, namaku Alan Manko Kardinov. Alan mengulurkan tangan pada gadis manis yang ia incar sejak lama. Amelia Soraya, panggil aku Sora. Cantik seperti namamu. Apa? Kamu cantik, kamu belum membalas surat dariku. Alan kala muda sudah gencar mengejar cinta Sora. Sora memutar bola matanya. Ia bingung mau menjawab apa. Sudah punya pacar? Sora menggeleng. Ya sudah, kamu sekarang jadi pacar aku. Bola mata Sora seakan mau keluar. Ia tidak habis pikir dengan Alan yang begitu percaya diri menyatakan suka pada dirinya. Kamu sekarang pacarku. Cup. Sebuah kecupan manis mendarat di pipi Sora. Hah? Alan nekat betul. Ini perpustakaan. Sora menoleh ke kiri dan kanan. Syukurlah perpustakaan memang sangat sepi. Hanya ada 1-2 orang di dalam sana. Hanya ada petugas perpus yang asik di depan layar komputernya dan 2 anak yang sedang sibuk dengan buku yang ia baca. Salah satu anak tersebut sedari tadi mencuri pandang ke arah Sora dan Alan. Seorang yang tidak kalah tampan dengan Alan, matanya tidak pernah teralihkan dari Sora. Ada sebuah ketertarikan yang tersirat dari wajahnya, namun dengan rapi ia menyimpannya, sampai tak terlihat bahwa dialah pengagum rahasia Sora. Fer, kamu tadi dicari sama ketua BK, teriak seseorang yang setengah berlari ke arah Ferry. Ferry langsung gelagapan karena semula ia melamun menatap Sora dari kejauhan. Begitu Ferry, dari dulu sampai sekarang, ia tidak pernah menang mendapatkan hati Sora. Ia selalu kalah cepat dari Alan. Kembali ke masa sekarang, seorang dokter masuk ke dalam kamar perawatan Sora. Dokter hendak memeriksa perkembangan pasiennya.
"Dok, istri saya mengapa belum bangun juga?" Alan memandang dokter yang memeriksa Sora. Ia menuntut jawaban atas kondisi istrinya. "Kita tunggu saja, Pak. Secara medis kondisinya sudah cukup membaik. Banyak-banyak berdoa agar istri Anda segera siuman." Dokter menepuk pundak Alan. Setelah itu, ia kembali keluar memeriksa pasien yang lainnya. Hari ketujuh, Sora di rumah sakit. Alan sedang menyeka wajah Sora dengan handuk basah. Beberapa hari ini ia tidak berangkat kerja. Ia memilih menemani Sora selama 24 jam. Meski marah, sejatinya ia tetap menyayangi Sora. Sedangkan Riana sekali dua kali menengok Sora yang masih dirawat. Alan melarang Riana sering-sering menengok di rumah sakit. Ia lebih nyaman hanya berdua saja dengan Sora. Tidak terasa hari berganti malam. Malam itu hujan begitu deras, suara petir menyambar-nyambar, cahaya kilat saling bersahutan. Alan terus menggenggam tangan Sora. "Petirnya kencang sekali, Ra. Kamu pasti takut," ucap Alan sembari terus menggenggam jari jemari Sora. Duar, petir menggelegar amat kencang hingga jendela kamar rumah sakit ikut bergetar. Sora langsung membuka kedua matanya.